Bab 5 Muak. Usai pertengkaran itu Lara pergi ke belakang dan masuk ke dalam kamar wanita-wanita yang di mana dia mencoba mengeluarkan semua unek-uneknya terhadap Samuel yang mempermalukan dia di hadapan orang banyak. Apalagi statusnya yang sebagai istri tapi malah direndahkan oleh suaminya sendiri dengan cara membela wanita lain di hadapan orang banyak. Dia melihat ke arah bayangannya sendiri bahwa nama, Lara, yang berarti adalah sedih. Nama itu memang pantas untuknya apalagi dengan keadaan hidup yang sangat berantakan seperti sekarang. Andai bukan demi Zana, dia sudah pergi meninggalkan Samuel apapun yang terjadi. Dia mencoba menghela napasnya untuk menahan sedihnya di dalam kamar mandi. Dia benar-benar tidak menyangka akan tindakan suaminya yang sudah kelewatan itu. Lara mencoba terlihat untuk senyum sebelum keluar dari tempat ini. Lara menahan rasa sakitnya, bukan karena dia menangisi Samuel yang pergi bersama dengan wanita lain. Akan tetapi menangisi bagaimana perlakuan suaminya yang memperlihatkan keburukan itu kepada Zana. Sudah bertahun-tahun dia berusaha untuk terlihat baik-baik saja di hadapan anaknya. Tapi malah pria itu dengan bodohnya dan juga egois memperlihatkan kemesraan yang sangat menjijikkan itu. Dengan penampilan yang dia perbaiki di dalam sana, Lara mencoba mengatur napasnya memikirkan semua akan baik-baik saja. Keluar dari kamar mandi, dia mencari keberadaan Diana yang membawa Zana tadi. Di sana ada anaknya yang sedang menunggu di gendongan Diana. Pamit dulu, Di. Makasih udah jagain, Zana, kata wanita itu lalu memilih keluar dari toko sambil menggendong putrinya. Bahkan tidak jarang orang-orang melihatnya dengan tatapan yang mengejek kemudian mengatakan dia bodoh sebab bertahan dengan suami seperti Samuel. Begitu banyak dia dengar ucapan orang lain yang kadang menyalahkan Lara atas apa yang dia usahakan sekarang ini. Namun semua akan berakhir dengan indah. Itu yang dia harapkan dengan sangat baik, dia menghela napasnya lalu mencoba melewati kerumunan orang-orang yang sedang membicarakannya. Sampai di parkiran, Lara bersandar dengan tenang setelah menempatkan Zana di sebelahnya. Apa harus mama pergi, nak? Ucap Lara di dalam hati ketika melihat anaknya yang menatap matanya. Mama nangis dibentak, Papa. Inilah yang tidak disukai oleh Lara ketika pertengkaran mereka sendiri diketahui oleh Zana sendiri, ulah Samuel memang tidak akan pernah bisa dimaafkan, apalagi jika itu menyangkut tentang Zana yang masih terlalu kecil untuk memahami pertengkaran ini. Urusan orang dewasa yang seharusnya tidak diikut campuri oleh Zana. Lara mencoba untuk terlihat baik-baik saja di hadapan anaknya meski hatinya sangat sakit dengan ulah pria itu. Mama nggak dimarahi kok. Tadi papa malah-malah, pasti malahin mama ya. Tanya Zana lagi yang bersama dengannya sekarang. Lara menggeleng lalu tersenyum. Enggak dong, papa nggak marah. Dia lagi marahin pembeli. Oh gitu. Oh ya ma kemarin papa beli banyak mainan buat Zana. Oh bagus dong, papa beliin Zana mainan yang banyak. Zana tersenyum, iya ma. Banyak banget, dibeliin semua Little Pony, ma. Lara mengelus pucuk kepala anaknya. Ya udah ayo kita pulang sayang. Kalau mau bobo, Zana bobo aja, kata Lara meminta kepada anaknya. Di kursi depan dia sediakan khusus untuk Zana tempati dengan pengaman yang baik juga jika terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Ia perhatian dengan keselamatannya dengan Zana. Lara menyetir dengan sangat hati-hati ke rumahnya. Tidak lama kemudian dia sampai di rumah dengan keadaan anaknya yang sudah tertidur di sebelahnya. Mungkin karena kemarin Zana kurang tidur di rumah neneknya sampai anak itu tidur di perjalanan mereka pulang. Dia mengeluarkan Zana dari dalam mobil lalu menggendongnya ke dalam kamar yang melihat di sana ada begitu banyak mainan ketika sedang melewati ruang tamu. Apa tadi Samuel datang? Karena tidak ada orang lain yang punya kunci cadangan selain pria itu yang sangat mudah memasuki rumah ini seenaknya. Namun dia tidak memikirkan hal itu. Lalu Lara membawa Zana masuk, menidurkan anaknya di atas ranjang dengan motif spray dan selimut Little Pony yang sangat disukai oleh bocah itu. Lara menaikkan selimut menutupi dada anaknya. Maafin mama yang sudah gagal ya sayang, ucapnya kemudian mencium kening Zana. Dengan sangat hati-hati Lara menutup pintu kamar takut jika anaknya terbangun dengan suara pintu yang ditutup. Di dalam rumah itu tidak ada barang-barang mewah yang dimiliki oleh Lara. Meski terbilang mampu untuk membelinya. Tapi dia sama sekali tidak tertarik, bahkan baju yang ada di butiknya, jam tangan mahal yang ada di tokonya. Serta sepatu dan tas mahal yang dijualnya tidak pernah digunakan sendiri, malah lebih baik dijual dibandingkan dengan menggunakan barang itu sebagai barang pribadi. Dia berada di luar sambil membawa laptopnya ke ruang tengah sambil menyalakan laptop dan menyambungkannya ke internet. Mencoba untuk mencari pekerjaan yang mungkin saja jauh lebih baik dibandingkan ia harus bergantung pada keluarga suaminya namun malah direndahkan seperti itu oleh Samuel. Mungkin dengan cara dia yang nanti mandiri, suaminya berubah pikiran agar tidak merendahkan dia lagi di hadapan orang banyak. Terlebih karena dia ingin jika hidupnya lebih mandiri lagi. Orang tuanya juga memintanya untuk bercerai pasca melahirkan Zana. Tapi orang tua Samuel yang menentang keras tentang perceraian. Sampai pada akhirnya Papa Lara sendiri tidak mau mengakui Zana sampai sekarang jika dia masih bersuami Samuel. Cinta pertama yang membuatnya hancur adalah papanya sendiri. Zana tidak pernah dia inginkan, tapi begitu membawa banyak kisah baru di dalam hidupnya. Dia membuka sebuah website tentang lowongan pekerjaan yang sangat cocok dengannya.
Ditambah lagi jika interview dilakukan dengan online setelah melakukan tes online juga. Mungkin Lara tidak memiliki pengalaman, tapi dia bisa menghandle beberapa pekerjaan dengan jurusan yang dia pilih dulu semasih kuliah. Dia juga memiliki bakat lain, jika tidak dalam bidangnya. Lara mencoba mencari berkas-berkas yang dia punya di laptopnya ketika sudah mengumpulkan data yang diminta oleh perusahaan. Dia mencoba memasukkan CV ke beberapa perusahaan dengan tujuan untuk hidup mandiri dan keluar dari rumah ini. Hidup bersama dengan Zana berdua, tanpa adanya Samuel lagi di dalam hidupnya yang mengacaukan semua harapannya membuat Zana memiliki orang tua yang lengkap. Tapi itu adalah mimpi buruk bagi Lara ketika suaminya melanggar perjanjian mereka dan malah membela wanita itu di hadapannya sendiri. Mungkin dia tidak merasakan sakit sama sekali melihat Samuel yang seperti itu. Karena bukan pertama kalinya dia melihat Samuel bersama dengan wanita lain. Akan tetapi jangan sampai pria itu muncul bersama wanita lain di hadapan anaknya karena berdampak buruk bagi kesehatan mental Zana yang terpengaruh dengan omongan dari wanita-wanita itu. Dia memilih beberapa perusahaan, sebelumnya dia mencari tahu seluk-beluk dari perusahaan yang membutuhkan karyawan sesuai dengan bidang yang dimiliki oleh Lara tadi. Kemudian setelah selesai membaca semuanya, Lara memasukkan lamarannya ke beberapa perusahaan dengan harapan dia bisa diterima di sana. Ketika diterima nanti, Lara berpikir bahwa membutuhkan pengasuh untuk Zana meski nanti waktu bersama anaknya akan sangat jarang bisa berdua dan bermain seperti biasanya. Tapi menjadi wanita mandiri adalah keinginannya. Dia sama sekali tidak ingin jika anaknya pikirannya diracuni oleh tindakan Samuel yang sangat buruk itu. Usai mengirimkan beberapa lamaran di sana, Lara memilih untuk tidur siang di sofa sedangkan untuk makan siang nanti mungkin bisa mengajak Zana bersama. Lara memainkan ponselnya dengan membaca novel online di ponselnya. Dia memang sangat suka membaca sampai harus meluangkan waktunya walaupun itu hanya sekadar membaca novel. Kadang di sana dia menemukan bagaimana cara sudut pandang orang lain menentukan masa depan. Dan juga kadang dia malu untuk memikirkan keegoisannya hanya karena anak. Tapi dia juga membaca bahwa ada kalanya seorang wanita itu memang harus mandiri tanpa harus bergantung pada suami. Sekarang itu yang dipikirkan oleh Lara agar dia bisa lepas dari Samuel. Usai berpikir tentang masa depannya bersama dengan Zana yang apapun terjadi nanti pasti akan dilalui bersama. Berkat dukungan dari kakak dan juga kakak iparnya yang selalu memberikan semangat untuknya melewati semua ini. Andai dia sendiri yang melewatinya sudah pasti Lara juga akan menyerah karena tidak akan pernah sanggup dengan ini semua. Tapi kakak iparnya yang begitu baik memberikan dia semangat dan juga tidak pernah marah setiap kali mendengar Lara keras kepala mempertahankan rumah tangga dengan alasan Zana. Meski beberapa kali kakak iparnya juga meminta agar lebih baik berpisah dan membiarkan Zana tinggal di rumah kakaknya. Kemudian Lara pergi untuk berusaha mengejar mimpi yang sempat tertunda itu. Lara akhirnya tertidur di sofa ruang tengah setelah selesai melamar pekerjaan via online. Ini rasanya seperti mimpi, semua rencana masa depan yang pernah dia persiapkan dengan matang justru berakhir seperti ini. Takdir memang terkadang datang tanpa diduga. Lara sendiri tidak pernah menduga jika kehidupannya akan menjadi seperti sekarang. Dia sendiri tidak tahu kalau yang akan merasakan ini semua adalah dia dan juga Zana. Jika dia bisa mengeluh, tentu saja Lara akan mengeluh. Sayangnya dia tidak bisa membebankan semua masalahnya kepada orang lain dan lebih baik menelan itu semua sendirian. Dia memilih untuk pindah ke dalam kamar untuk merasakan hawa yang sejuk karena di ruang tengah terasa sangat panas. Dia melihat Zana masih tertidur dengan sangat lelap. Lara mengambil ponselnya lalu memesan makanan untuk makan siang mereka berdua. Sementara Zana bangun nanti yang pasti akan sangat lapar sebab anak itu langsung tidur sepulang mereka dari toko tadi. Dia pun sudah berjanji pada dirinya sendiri kalau dia akan hidup mandiri nantinya. Dia tidak akan membiarkan Zana bergantung pada Samuel juga. Lara memilih untuk mandi dibandingkan dengan memikirkan kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu di tokonya. Usai mandi, dia menunggu di luar untuk menunggu pesanan makan siangnya. Mama, panggil Zana ketika dia berada di luar. Lara masuk dan menggendong Zana yang baru saja terbangun dari tidurnya. Lapar sayang, papa nggak ke rumah. Zana memang seringkali mencari keberadaan Samuel. Meski begitu dia tetap perhatian terhadap anaknya ini. Papa bawain mainan Zana. Bawa sayang, itu ada di ruang tengah. Nanti makan, terus mandi. Baru boleh main ya sayang. Lara menggendong Zana keluar sambil menunggu kurir yang membelikan makan siang untuk mereka berdua. Lara sengaja membeli makanan lebih yang mungkin bisa diberikan untuk sang kurir tersebut. Tidak lama kemudian dia ditelepon oleh kurir itu yang sudah menunggu di depan gerbang. Dia masih menggendong anaknya untuk menemui kurir itu. Terima kasih ya, Pak. Buat Bapak satu untuk makan siang, kata Lara mengeluarkan satu kotak untuk makan siang itu lalu memberikannya pada kurir yang mengantarkan pesanannya. Hati-hati, Pak. Terima kasih banyak, Mbak. Lara tersenyum lalu masuk lagi ke dalam rumah sambil membawa Zana yang masih digendongannya. Zana, kemarin jalan-jalan sama siapa? Zana yang diturunkan di sofa oleh Lara dan membuka kotak nasi itu. Sama teman papa, cantik banget, jawab Zana dengan polosnya.
Berarti yang dikatakan oleh Kesa tadi itu benar bahwa Samuel memang pergi bersama dengan Kesa dan Zana kemarin. Tidak bisa dimaafkan lagi jika Samuel sudah melanggar janjinya terhadap Lara dan juga Zana. Lara memberikan Zana minum terlebih dahulu sebelum makan. Minum dulu, nak. Zana terlihat sedang tidak bersemangat hari ini. Mau bobo. Zana sakit. Anak itu menggeleng lalu bersandar kepada Lara. Apa yang terjadi sayang? Ngantuk. Kok bobo lagi? Belum makan lo sayang, kata Lara merayu anaknya yang malah dibalas dengan gelengan dan Zana malah berbaring di atas sofa. Lara meletakkan sendok itu lalu memegang dahi anaknya. Nggak enak badan ya. Zana mengangguk pelan lalu berdiri memeluk Lara. Tadi mama tanya sakit jawabnya enggak. Ya udah makan dulu terus kita ke dokter ya. Ajak Lara kepada anaknya yang sedang di pangkuannya. Tubuh Zana berkeringat tapi tidak mengeluarkan keringat sampai Lara menganggap itu adalah hal yang biasa. Tapi sekarang anaknya malah mengatakan jika dirinya tidak baik-baik saja. Lara memangku anaknya dan mencoba untuk mengajak Zana makan. Makan dikit ya, nggak apa-apa biar nanti kita langsung ke dokter, mau ya? Tawar Lara kepada Zana yang terlihat sedang tidak bersemangat. Kenapa sampai sakit begini? Kemarin Zana main sampai malam sama papa, Zana tiba-tiba di rumah, nenek, kata Zana menjelaskan aktivitasnya. Nangis nggak kemarin? Nangis, tapi nggak boleh pulang kalena udah tengah malam. Digigit guguk di jalan nanti kata, papa. Lara tidak pernah menenangkan Zana dengan cara menakuti putrinya apalagi dengan hewan seperti itu. Karena dia tidak ingin jika anaknya takut secara berlebihan dengan hewan itu. Zana, nggak boleh takut lagi ya. Papa kenapa nggak bobo sini aja? Lambat laun pertanyaan itu akan dilontarkan juga oleh Zana yang pada akhirnya hari ini anaknya bertanya demikian tentang papa kandungnya. Ya bagaimanapun juga Lara tidak tahu bagaimana harus menenangkan Zana dengan baik. Dia memang percaya bahwa Samuel bisa menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk Zana. Tapi tidak untuk mencerminkan sikap yang baik juga untuk Lara. Sekarang adalah waktu di mana Lara benar-benar sudah muak dengan tingkah Samuel yang tidak bisa menjaga kepercayaan. Bab 6 melawan bukan berarti menang. Keluar dari toko milik istrinya yang sudah sengaja dia buatkan usaha agar Lara tidak di rumah saja yang mungkin saja akan bosan pikir Samuel. Melihat pertengkaran yang terjadi di depan matanya sungguh memalukan, apalagi di depan orang banyak istrinya bisa-bisanya ribut. Bab 7 pria keras kepala. Samuel berkacak pinggang di ruang keluarga ketika sudah berada di rumahnya. Dia benar-benar tidak habis pikir jika kejadian kemarin siang itu menjadi berita yang sangat panas sejak tadi pagi. Bahkan orang tuanya juga sudah jengah dengan berita miring tentangnya. Namun untuk hari ini sudah sangat keterlaluan jika dia divideokan ketika sedang membentak Lara di hadapan orang banyak. Orang tua dan juga semua keluarga besarnya ada di ruang tengah. Papanya juga sudah lelah dengan ini semua, Samuel bukannya membaik tapi malah memperburuk keadaan. Cerai sama Lara. Hak asuh Zana biar Lara yang menangin itu, Tuan Pradipta terdengar sangat kesal malam itu. Bisa-bisanya putra pertamanya membuat berita seheboh ini. Apalagi mau menamparkan Lara di hadapan orang banyak hanya karena kekasihnya. Namun bagaimanapun juga Lara tetap sabar menghadapi sikap Samuel. Mau ditaruh di mana sih muka keluarga ini gara-gara kamu, Sam? Om nggak habis pikir kamu kayak gini, ingat loh, kakek kamu juga sudah malas ketemu sama kamu gara-gara ini. Adik Tuan Pradipta ikut berbicara ketika mereka sedang makan malam bersama untuk mempererat tali silaturahmi keluarga tapi mendapati kabar tentang Samuel yang sudah mempermalukan keluarganya di hadapan orang banyak. Samuel melipat lengan kaos panjangnya lalu menghela napas panjang kemudian mendaratkan bokongnya di sofa yang empuk itu. Sedangkan ekspresi orang-orang di sana terlihat sangat tidak bersahabat. Apalagi sang papa sudah memintanya untuk bercerai. Kamu kenapa diam? Itu yang kamu mau kan? Kamu mau cerai sama Lara dengan cara buat dia bosan sama tingkah kamu. Dia akan menentang ucapan itu. Sebab dia tidak menyangka jika berita ini akan menggiring opini bahwa Samuel melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya di toko. Apalagi banyak yang berkomentar di sebuah akun sosial media, lalu mengatakan jika Samuel adalah pria brengsek yang tidak bersyukur mendapatkan istri sebaik Lara yang sudah bertahan hanya demi sang anak. Tuan Pradipta bersandar sambil memperbaiki kacamatanya lalu sibuk dengan tabletnya. Mereka semua menunduk ketika melihat Tuan Pradipta sudah jengah dengan tingkah Samuel. Seorang pengusaha tapi mencampakkan istrinya, lebih baik bercerai saja daripada mengandalkan uang lalu seenaknya menyakiti hati istri. Komentar dari @indahlalia 2542. Nggak ada syukurnya ia dapat istri cantik dan baik. Tapi malah belain wanita lain di hadapan umum. Itu laki-laki apaan sih? Aku harap ya ini orang cerai aja sama istrinya. Toh istrinya lebih baik berjuang sendirian walaupun anak jadi korban. Daripada kelakuan suaminya, jijik banget lihat berita dia melulu yang masuk timelin. Tuan Pradipta meletakkan tabletnya lalu menyatukan kedua tangannya. Ini yang kamu mau kan? Komentar orang lain dan mencoreng nama baik keluarga. Pa, aku sudah berapa kali bilang sama papa kan kalau aku memang bertahan cuman demi Zana. Tuan Pradipta memicingkan matanya melihat ke arah Samuel yang mencoba untuk membela diri. Dia sendiri sudah tidak tahan lagi dengan anaknya yang sudah berlaku tidak baik pada anak orang lain. Berarti kamu harus lepasi Lara juga demi Zana.
Samuel terlihat kalang kabut sekarang. Semua keluarga di sana juga sepertinya tidak ada yang mendukung alasannya. Dia tidak mencintai Lara sama sekali. Melihat wanita itu pun dia sangat benci karena Lara mengacaukan segalanya, belum lagi dia yang tidak bisa menikah dengan Kesa karena Lara menjadi istri sahnya. Papa, nggak bisa papa ngerti perasaan aku. Untuk apa kamu minta dimengerti kalau kamu sendiri sudah nyakitin hati istri kamu, Sam? Sepupunya yang duduk di sofa paling ujung, pria itu selalu ikut campur ketika dia dimarahi oleh keluarganya. Dia adalah Julian yang paling dibenci oleh Samuel karena menjadi orang yang selalu saja dibandingkan oleh orang tuanya Samuel. Yang notabene-nya orang baik. Julian memang belum menikah sampai sekarang, itu karena dia yang tidak ingin jika ada wanita yang bernasib sama seperti Lara di kehidupannya nanti. Begitupun juga dengan apa yang dilakukan oleh Samuel terhadap istrinya yang sudah sangat keterlaluan. Tahu apa kamu tentang hidup aku? Timpal Samuel dengan kesal. Sementara itu orang tuanya Samuel sudah sangat dongkol dengan tingkahnya Samuel yang memang seperti anak kecil. Tidak bisa mengerti dengan alasan apapun. Julian tertawa sinis. Lebih bela jalang daripada istri sendiri, Samuel geram dan langsung menyambar Julian lalu menarik kerah baju pria itu. Kamu lebih baik diam saja, Julian. Kamu nggak tahu apa-apa. Bu. Julian tertawa lalu membalas pukulan Samuel. Apa begini cara kamu untuk balas ucapan orang lain yang mengatakan hal sebenarnya? Kamu sendiri memang melakukan itu untuk Lara, kamu permalukan dia di hadapan orang lain. Samuel tidak bisa terima dengan ucapan itu lalu membalas pukulan Julian. Namun ketika dia mengangkat tangannya hendak memukul, Paman Dito langsung menahan tangannya. Jangan lakukan itu lagi, Samuel. Papa kamu diam karena memperhatikan gerak-gerik kamu yang sedari tadi sudah kurang ajar sama Julian. Paman nggak bermaksud bela Julian, tapi lihat papa kamu. Dengan mencoba untuk menghargai papanya. Samuel kembali duduk. Besok biar papa ke rumah Lara, papa yang ngomong sama dia kalau dia harus cerai sama kamu. Daripada Lara nggak bahagia, untuk hidupnya dengan Zana papa tanggung seumur hidup dia. Meskipun dia nanti mendapatkan pasangan, yang penting papa mau tanggung jawab atas semua yang kamu lakukan itu. Papa pikir papa bisa lawan aku? Tanya Samuel ketika membersihkan darah yang ada di hidungnya dengan tisu akibat pukulan Julian tadi. Papa pikir bisa menangin Zana. Zana belum genap 5 tahun, hak asuh Zana akan tetap jatuh di tangan Lara. Pun begitu dengan semua yang kamu punya, bisa dimiliki oleh Zana dan Lara. Apanya? Harta kamu, papa rasa kamu sudah keterlaluan untuk kali ini. Nggak ada toleransi lagi untuk kamu, Sam. Ini sudah benar-benar jahat, kamu mau pukulin, kamu mau injak harga diri Lara di hadapan orang banyak. Kamu mau lihat istri kamu diperlakukan buruk juga oleh orang lain. Kamu bisa ngerti gimana perasaan Lara. Mau sampai kapanpun papa rasa kamu nggak bakalan ngerti itu semua. Hati kamu udah mati, kamu udah dikuasai oleh iblis yang jahat di dalam hati kamu. Oke kita buktikan kalau memang aku nggak bisa menangin Zana. Lihat aja, Pa, Samuel malah terdengar begitu menantang orang tuanya. Kalau memang itu yang kalian mau lihat aku dan Lara cerai. Ya bagus dong, aku dan Kesa bisa menikah dengan segera begitu perceraian itu selesai, jawab Samuel dengan nada dinginnya. Tuan Pradipta berdiri dari tempat duduknya. Keluar dari rumah ini sekarang. Samuel berdiri. Hahaha, itu yang aku inginkan sejak lama, jawabnya seolah tidak peduli dengan ucapan orang tuanya dan menganggap ini semua adalah paksaan. Apalagi waktu itu Samuel juga dipaksa bertanggung jawab oleh orang tuanya. Di dalam ruang keluarga itu terdapat anggota keluarga yang lain. Julian yang mendengar kakak sepupunya yang sudah kurang ajar terhadap orang tua merasa sangat kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh Samuel. Aku keluar hari ini juga dari sini. Ingat perusahaan yang aku bangun itu adalah usahaku sendiri, bukan dari papa. Jadi jangan sampai papa salah tangkap, dan sekarang kita adalah lawan dalam dunia bisnis. Aku nggak peduli lagi. Aku nggak bakalan injakkan kaki di rumah ini. Samuel keluar dari rumah tanpa membawa apapun juga. Sedangkan di dalam ruang keluarga, mereka semua sedang berbincang dan mendengarkan rencana Tuan Pradipta. Benar kakak mau pisahin Samuel sama Lara? Tanya Dito kepada kakaknya yang sedang emosi itu. Tuan Pradipta tidak mungkin melakukan itu karena akan melanggar janjinya kepada orang tuanya agar tidak bercerai apapun yang terjadi. Dan juga mengenai Samuel dan juga Lara itu adalah tanggung jawabnya juga selaku orang tua. Enggak, bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu terhadap anak dan menantu sendiri? Satu-satunya cara menggertak Samuel ya dengan cara barusan, jawab Tuan Pradipta. Kakak nggak berniat melanggar sumpah keluarga kan? Lara sama Zana itu sudah masuk di dalam keluarga ini. Apapun yang terjadi sama mereka adalah tanggung jawab kita. Kemudian yang paling penting itu adalah Lara yang harus kita dukung, lihat sendiri berita yang menyebar. Salah memang kalau kita salahin Samuel terus, karena hatinya sudah buta seperti itu. Nggak bakalan mempan juga ceramah kita, percuma. Jadi satu-satunya yang buat dia tidak terima adalah Zana dibawa oleh Lara. Mungkin kita bisa minta Lara untuk sementara waktu sembunyi. Untuk rencana ini Renata, mamanya Samuel setuju dengan apa yang dikatakan oleh suaminya.
Terlebih mereka juga malu kepada Lara apa yang dilakukan oleh Samuel selama ini. Memang anaknya itu tidak bisa diberitahu dengan cara yang baik. Bukan karena Lara itu sudah dibuat begini sama Samuel. Tapi karena Lara sudah masuk di dalam keluarga kita, sebenarnya aku ingin melihat cucu dan menantu aku secara langsung. Tapi entah kenapa terlalu mengerikan bagi aku menghadapi Lara. Rasanya aku malu sebagai mertua yang sama sekali tidak bisa mendidik anakku sendiri. Sementara Julian yang sudah tidak tega lagi melihat kakak iparnya yang diperlakukan buruk oleh Samuel selama ini. Bukan bermaksud untuk berkata apa-apa. Tapi sayangnya Samuel memang sudah kelewatan menyakiti hati istrinya. Kalau memang itu yang terbaik ya nggak masalah. Tapi aku pernah ketemu sama kakak ipar waktu itu di butik. Terus, kamu nggak ngobrol. Mau ngobrol tapi takut aja kalau ada orang yang lewat terus malah jadi gosip. Tahu sendirilah orang lain lebih pandai mengurus urusan orang lain dibandingkan dengan urusan mereka sendiri, buktinya aku nggak berani mendekati kakak ipar. Terus kamu nggak ngomong sama sekali dengan Lara. Julian menggelengkan kepalanya. Nggak sama sekali, Paman. Tapi ya pengin juga nengokin si Zana, kata Julian yang juga sebenarnya perhatian kepada Lara yang diperlakukan seperti itu oleh Samuel sendiri. Tidak ada salahnya juga jika Samuel menceraikan Lara agar hidup wanita itu jauh lebih baik lagi. Lagi pula pernikahan mereka hanya karena Zana yang menjadi alasan kuat mereka untuk bertahan. Samuel sendiri mengaku jika dirinya tidak mencintai Lara sama sekali. Tidak ada salahnya untuk berpisah. Agar Lara juga bisa memiliki kesempatan mencari pasangan lain. Begitu memikirkan perkataan dari Tuan Pradipta tadi, dia sempat berpikir jika dia harus melindungi kakak iparnya. Meski umur Lara lebih muda darinya, tetap saja dia menganggap bahwa Lara adalah kakak iparnya yang begitu baik. Samuel saja yang bodoh menyia-nyiakan wanita sebaik Lara dan memilih wanita yang hidupnya hanya bisa foya-foya itu. Paman, bagaimana kalau rencana paman itu aku setujui? Maksud aku tentang Lara yang sembunyi dari Samuel untuk menghindar sementara waktu. Paman tahu sendiri kalau Samuel paling tidak suka dipisahkan dengan Zana. Jadi alasan dia mencari Lara sudah pasti nanti karena Zana tidak ada kabar. Ya maksud aku adalah kakak ipar kita sembunyikan sejauh mungkin. Kalau soal itu biar nanti paman pikirkan. Kamu nggak ada waktu untuk bantukan. Julian menggelengkan kepalanya. Dia masih merasakan sakit pada rahangnya karena pukulan Samuel tadi. Tapi apa yang mau dikata jika kakaknya itu sudah sangat keterlaluan melakukan hal buruk itu untuknya. Samuel sendiri sudah melepaskan Lara kan. Meski tidak ada kata cerai, tetap saja dia itu sudah keterlaluan memperlakukan kakak ipar seperti itu. Apalagi Lara itu adalah wanita baik-baik. Begitu memikirkan apa yang dikatakan oleh keponakannya itu, ada benarnya juga untuk sekarang ini mengasingkan Lara jauh lebih baik agar Samuel bisa mengerti arti kehilangan sebelum benar-benar bercerai. Walaupun di dalam keluarganya sangat mengharamkan perceraian itu, Tuan Pradipta tidak bisa mengabaikan Lara begitu saja. Apalagi Lara statusnya adalah sebagai anak tanpa ibu, ibunya sudah lama meninggal. Jadi dia tahu sendiri bagaimana wanita itu tumbuh. Julian, kalau kamu ada waktu, kunjungi kakak iparmu, bilang sama dia kalau paman mau ketemu sama dia. Mungkin paman butuh waktu ngobrol sama dia, sebenarnya paman nggak tega sih lakukan ini untuk dia. Apalagi karena ulah Samuel malah buat dia tambah banyak beban. Julian sendiri yakin jika kakak iparnya itu sudah sangat lelah dengan ulah dari Samuel. Tetapi selama 4 tahun pernikahan ini, tidak ada yang begitu bebas. Tidak ada yang begitu indah juga. Semua sudah tahu kalau sakit hati Lara itu sudah pasti karena perbuatan Samuel yang terus mengabaikan. Apalagi Lara dijuluki istri yang tidak dianggap. Tuan Pradipta mengambil air dari jarak beberapa sentimeter dari tempat duduknya dan air minum itu di atas meja. Dia sama sekali tidak mengerti lagi bagaimana cara mendidik Samuel menjadi anak yang mengerti. Dia sama sekali tidak paham apa yang sebenarnya ada di pikiran anaknya sampai Samuel mengatakan hal yang sangat buruk untuk Lara waktu di mal. Andai ada adiknya Samuel di sini, paman sudah pasti bisa menyuruh dia yang temui kakak iparnya dan ngomong sama Lara kalau paman butuh dia. Tapi sekarang adiknya masih belum balik juga dari luar negeri, kata Tuan Pradipta berharap bahwa anaknya segera kembali. Dia tahu kalau anaknya itu paling sayang pada Zana. Jadi tidak jarang juga jika adiknya Samuel itu mendatangi Lara dan juga Zana di rumah mereka. Bab 8 merajuk. Menunggu beberapa hari untuk menerima kabar bahwa dia mendapatkan pekerjaan yang dia. Bab 9 terabaikan. Julian turun dari kamarnya lalu menghampiri mamanya yang sedang menyuapi Zana. Julian mengusap kepala keponakannya. Enak masakan nenek. Zana mengangguk dan kesusahan menjawab karena makanan penuh di mulutnya. Pelan-pelan makannya sayang, kata Ratna, mamanya Julian. Ratna sendiri juga ingin punya cucu. Tapi sayangnya dia tidak bisa memaksa putranya untuk segera menikah karena tidak ingin jika seorang anak bernasib sama seperti Zana. Julian bergabung di sana mengambil nasi sendiri dan juga beberapa lauk yang sudah dimasak oleh Ratna. Kamu biarin aja Zana di sini. Biar mama yang jagain. Julian tentu saja tidak setuju, bukan tidak percaya pada mamanya. Tapi mengingat jika pertemuan Zana dan mamanya hanya beberapa kali. Tentu anak itu juga sulit dekat dengan orang lain. Ma, nanti Zana nangis.
Ya nggak masalah. Mama kan udah biasa urus anak, urusin kamu dulu. Jadi nggak usah khawatir dong. Jelas mamanya. Julian pun fokus pada makanannya dan melirik ke arah keponakannya yang makan dengan lahap. Mau di sini sama nenek nggak? Zana menoleh lalu mencoba meraih gelas yang berisi air putih itu. Ratna mengambil gelas itu lalu memberikannya pada Zana. Nggak Uncle. Zana ikut ke rumah papa. Dia pun berhasil untuk mengajak Zana pergi dari rumah itu. Bukan karena dia tidak percaya pada mamanya. Akan tetapi karena Zana itu sangat sulit sekali betah dengan orang baru. Kalau hanya untuk 1 atau 2 jam saja, dia masih bisa mengerti dengan anak ini, tapi mendengar bahwa Zana akan punya pengasuh. Itu yang akan dijelaskan nanti pada orang tuanya Samuel. Ma, aku juga mau ngasih tahu paman. Jadi biar dia percaya kalau Lara sedang bekerja dan mau menitipkan Zana. Bukan karena aku nggak mau ya dia kerja. Tapi kasihan Zana, punya Samuel sialan, terus mamanya mau kerja, jelas Julian di sela-sela makan siangnya. Sedangkan Tante Ratna di sana sudah menyuapi Zana makan sampai habis dan memberikan air minum lagi untuk cucunya. Ya udah kamu kasih tahu paman kamu aja nanti gimana perbuatan dari anaknya itu. Mama juga nggak percaya saja dia berani lakukan ini sama anak dan juga istrinya sendiri. Percaya atau enggak, Ian? Nanti kalau Lara udah bosan, mau ngesot pun si Samuel nggak bakalan bisa untuk kembali lagi sama Lara. Laki-laki itu memang bertingkah di awal dan di akhir kadang, tapi kalau udah sadar ya parah. Begitupun juga dengan Lara nanti kalau udah bosan, dia nggak bakalan bisa buka hatinya untuk Samuel. Lara sudah bersabar selama ini menikah dengan Samuel meski menjadi istri yang tidak pernah dianggap. Dipermalukan di depan orang banyak. Dihina bahkan hendak ditampar oleh suaminya sendiri demi membela wanita lain. Di masa muda yang harusnya Lara bisa mengejar mimpinya dan juga yang dia inginkan itu bisa terwujud, tapi masa depannya rusak oleh Samuel yang waktu itu menyeretnya ke kamar sebuah hotel karena Samuel waktu itu mabuk berat. Sangat disayangkan pula bagaimana itu semua terjadi. Zana sendiri memang anak yang begitu baik, ketika dijelaskan bahwa Samuel sedang sibuk bekerja, dia tidak pernah menuntut ataupun menangis mencari keberadaan pria biadab itu. Sedangkan Lara, sebisa mungkin untuk tetap tenang. Lara sudah dibuang oleh orang tuanya sendiri ketika wanita itu tidak mau menggugurkan Zana dulu sebab Samuel mau bertanggung jawab. Akan tetapi tidak ada yang indah di pernikahan kakak sepupunya dan juga kakak iparnya itu. Semua berjalan apa adanya dan juga pastinya sangat banyak sekali kisah yang terjadi. Julian menandaskan makanannya lalu mengambil air minum yang jaraknya hanya beberapa sentimeter lalu diambilnya dengan tangan kanan untuk melancarkan makanan yang tadi dia makan. Usai makan siang, sejenak dia diam di sana. Mama nggak ikut ke rumah paman. Nggak deh, kamu kan ke sana mau kerja. Lagi pula mama lagi pengen ketemu aja sama Lara. Ratna berharap bisa bertemu dengan Lara nanti. Ian, seandainya Lara cerai sama Samuel, apa kamu mau dekati Lara? Mama bukannya mau ngerusak hubungan keluarga kita. Tapi mama kasihan sama dia dan anaknya yang diperlakukan seperti ini. Mungkin jika bukan karena keluarga Julian akan melakukan itu. Tapi karena kakak sepupunya yang cukup dekat dengannya dan juga hubungan keluarga yang mengikat mereka untuk tidak melakukan itu. Julian juga sudah jengah dengan sikap dari kakak sepupunya yang keterlaluan itu. Namun begitu dia tahu bahwa kakak sepupunya selingkuh, tidak ada kata-kata lagi yang mau diucapkan oleh pria tersebut. Julian mengajak keponakannya keluar dari rumah itu tanpa menjawab apapun dari pertanyaan mamanya. Dia menggendong Zana keluar dan mengambil berkas yang dibawanya. Kamu belum jawab pertanyaan, Mama, kata mamanya yang seolah menahan dia untuk pergi. Aku pikirkan itu nanti, Ma. Karena butuh pertimbangan yang baik juga, sebelum aku bertindak tentu akan melakukan yang terbaik kan. Tante Ratna diam mendengar jawaban dari Julian. Memang butuh waktu untuk berpikir tentang itu semua. Tidak bisa langsung terjadi begitu saja. Apalagi Lara yang belum tentu mau menerima dirinya. Mengingat juga banyak luka yang ditorehkan oleh Samuel yang mungkin membuat Lara trauma untuk mengenal cinta. Mereka pun pergi ke rumah Paman Pradipta untuk mengantar berkas yang sudah dititipkan oleh papanya tadi sebelum berangkat bekerja itu. Tiba di sana Julian dibukakan pintu gerbang oleh penjaga di sana. Ketika membuka sabuk pengaman, dia menoleh ke arah kirinya dan melihat Zana justru terlelap. Dia tahu kalau siang adalah jam tidurnya Zana. Julian membawa Zana ke dalam rumah Paman Pradipta. Ketika pintu sudah terbuka, dia masuk begitu saja. Loh kok ada Zana, Ian? Tanya Bibi Renata di sana. Julian meletakkan berkasnya di atas meja. Bibi bisa bawa Zana ke kamar. Kasihan aku nggak lihat dia tadi tidur waktu di perjalanan. Tante Renata mengambil Zana dari gendongannya. Sementara itu dia pergi ke ruangan Paman Pradipta yang ada di lantai 2. Tok tok tok, masuk. Julian menekan kenop pintu untuk mendorongnya lalu dia melihat pamannya sedang bicara dengan seseorang dari telepon. Sambil membawa berkas dia menunggu omnya selesai berbicara dan duduk di sofa ruangan itu. Tak lama kemudian Tuan Pradipta selesai menelepon. Kamu sendirian, ucapnya lalu meletakkan ponselnya di atas meja kerja dan menghampiri Julian yang sudah duduk terlebih dahulu di sana. Julian menyerahkan berkas itu kepada Paman. Aku sama Zana kok, Paman. Tapi dia tidur tadi waktu lagi di jalan.
Aku bawa dia ke sini karena Lara mau pergi. Loh, kok nggak bawa Zana? Karena hari ini Lara diterima di perusahaan orang lain, Paman. Jadi katanya dia mau kerja. Tuan Pradipta terkejut mendengar pernyataan itu. Tidak ada menantu yang boleh bekerja di dalam keluarganya. Waktu Lara membuat usaha butik dan juga toko lainnya yang dikelola itu pun sebenarnya sangat sulit disetujui olehnya. Sebab ia ingin agar menantunya bisa fokus mengurus Zana. Mendengar pernyataan dari keponakannya yang mengatakan jika Zana itu ikut dengannya barusan membuatnya tidak percaya tentang Lara yang akan bekerja. Apa alasannya? Apa dia kekurangan uang sampai mau bekerja di perusahaan lain? Dia bisa bekerja di perusahaan Paman kalau dia mau. Tapi untuk sekarang ini, Paman mau dia urus Zana dengan baik, kata Tuan Pradipta sedikit kesal dengan pengakuan Julian yang memang berkunjung ke rumah Lara sesuai dengan perintahnya. Tapi mendengar Lara yang akan bekerja itu artinya nanti Zana akan memiliki pengasuh yang akan menjaganya setiap hari. Paman mau ketemu sama Zana. Sedangkan Julian menggeleng mencoba memberikan pengertian kepada omnya untuk tidak menemui Lara dan memarahinya. Ini bukan seperti yang Paman bayangkan atau Paman pikirkan tentang Lara yang kekurangan uang. Tapi karena Lara memang ingin bekerja dan mungkin dia mau mandiri. Tetap aja kan kalau dia nggak boleh kerja. Paman aku mohon ngerti dengan keadaan ini. Bukannya aku nggak mau kalau Lara itu nggak kerja. Tapi sayangnya dia butuh karir juga kan sebagai perempuan. Kamu pikir Paman nggak bisa hidupi dia bahkan sampai anak cucunya di masa depan? Sayangnya ini bukan tentang uang yang begitu banyak. Tapi tentang hati yang mungkin sudah hancur karena ulah dari kakak sepupunya yang membuat Lara menjadi seperti sekarang ini. Andai bukan karena hamil di luar nikah, Lara tidak akan pernah menikah dengan Samuel yang dimana pria itu sangat brengsek dan sekarang menyia-nyiakan anaknya sendiri demi wanita lain dan mempermalukan nama baik keluarga besarnya. Mendengar pernyataan dari Julian membuatnya sedikit gerah dengan tingkah Samuel yang semakin menggila dan sekarang berimbas pada cucunya sendiri. Samuel tahu, kayaknya enggak, tapi mau bagaimana lagi, Paman? Kalau Lara sudah mau bekerja seperti itu ya artinya kita nggak bisa larang dia. Dia punya hak kok, tapi dia itu menantu Paman, Yan. Tetap nggak bisa dong dia kerja tanpa ada persetujuan dari mertua. Julian tahu bahwa keras kepalanya Samuel berasal dari papanya yang juga sekarang ini sedang mencoba membela diri tanpa peduli dengan hatinya Lara. Julian tidak mengatakan apa-apa daripada menyinggung hati omnya nanti. Dia hanya menjadi pendengar yang baik. Kalau begitu ini kapan mau tanda tangan Paman? Proyek untuk pembuatan apartemen, terus papa aku juga bilang kalau ini nanti dikerjakan harus teliti. Bukannya proyek yang waktu itu Paman kerjakan pernah gagal. Karena kondisi tanah yang tidak stabil di proyek waktu itu. Tuan Pradipta melihat desain dari yang diberikan oleh Julian barusan. Dia sempat berpikir untuk melihat keadaan di lapangan. Kamu nggak keberatan kita ke lapangan? Lokasi yang waktu itu kan Paman juga ceroboh untuk nentuinnya. Lokasinya rawan banjir, waktu penggalian pondasi juga airnya malah menggenang di galian itu, mau kita keruk, tapi keadaan tanah di sana enggak padat kan, jadi kalau kita bikin apartemen ya otomatis bisa hancur waktu pembuatan pondasi. Kita lihat dari bahan-bahannya, Paman juga dipermainkan sama anak buah Paman sendiri, jadi untuk sekarang ini Papa udah ke lokasi duluan. Di sana katanya bagus, waktu pembuatan apartemen pertama yang gagal jadi tempat pembangunan itu karena dananya dipangkas, belum lagi bahan-bahannya dikurangin. Makanya waktu pengecoran pertama nggak masalah, waktu penambahan, malah ambruk, dilihat dari besinya juga dia pakai yang kecil-kecil untuk dasar, jelas Julian ketika menjelaskan titik kejadian yang terjadi waktu proyek yang waktu itu gagal dilanjutkan. Tuan Pradipta memang tahu kalau keponakannya ini sangat pintar dan juga pembangunan di sana mungkin bisa dilanjutkan tetapi harus ganti kontraktor yang menjaga di sana. Karena dia tahu kalau ada orang yang sengaja membuatnya menjadi seperti itu. Paman mau lanjutin pembuatan apartemen, jadi kita atur selokannya dulu. Kita buatin galian untuk airnya, kan waktu itu kendalanya karena airnya menggenang di sana, belum lagi waktu pembangunan juga nggak diurus dengan baik, kontraktornya ambil uangnya aja, malah bangunannya kayak gitu. Julian sendiri tidak pernah mau menjadi anak buah dari pamannya sendiri karena tidak mau berhadapan dengan Samuel. Tapi karena perintah papanya, mau tidak mau dia harus melakukan ini. Maksud Paman, aku yang tangani proyek yang gagal itu. Itu pun kalau kamu mau. Nampaknya dia berpikir untuk melakukan itu. Di dalam ruangan yang begitu luas dengan tempat khusus untuk bekerja dari rumah, sedangkan perusahaannya dijalankan oleh papanya Julian yang sekarang ini menggantikan papanya Samuel di sana. Bukan untuk menguasai, tapi omnya lebih percaya pada keluarganya dibandingkan dengan orang lain. Itu pun karena menunggu Keana menyelesaikan kuliahnya maka yang akan melanjutkan perusahaan. Julian mengambil berkas yang satunya lagi. Nanti aku pikirkan, Paman. Tahu sendiri kan kalau saat ini aku juga dikasih tugas untuk proyek lain sama papa aku. Untuk kontraktornya nanti aku yang cari sendiri, Paman. Jangan yang waktu itu, pokoknya sekali dikecewakan ya sudah jangan dilanjutkan lagi. Aku aja tahu waktu ada yang lapor kalau mereka disuruh melakukan pengecoran dengan sembarangan. Tuan Pradipta juga sudah salah mempercayai orang lain. Kalau begitu kamu teruskan saja.
Ada yang ingin dikatakan oleh Julian kepada pamannya. Tapi dia tahu sendiri bahwa jika menyangkut tentang Lara pasti pamannya akan bertindak dengan cepat. Paman, panggil Julian yang ingin mengatakan jika sebenarnya dia tidak ingin Lara dilarang bekerja. Pamannya menandatangani berkas. Sebentar, Yan. Tapi dia mencoba menahan diri untuk mengatakannya. Dia ingin jika Samuel juga tahu tentang kabar Lara yang bekerja. Iya, usai tanda tangan. Pamannya menutup berkas itu. Kamu mau bilang apa? Bagaimana kalau Kak Samuel tahu tentang Lara yang kerja? Tuan Pradipta bersandar lalu dia pun menghela napasnya, lebih baik jangan, tapi saran paman ya nanti kita ketemu sama Lara. Lagi pula kan di sini udah nggak ada si Samuel. Mungkin nanti pamannya yang anterin Zana langsung ke rumahnya Lara. Biar paman ngomong sama dia, selama Lara kerja, Zana di sini. Seperti yang kamu bilang tadi kalau Lara juga butuh karir. Jadi paman nggak mau larang dia. Tapi paman mau dia jelasin apa yang menjadi alasan dia bekerja. Daripada Lara diasuh orang lain, lebih baik Zana di sini selama Lara kerja, biar sama paman dan bibi. Hit Novels. Bab 10 butuh perhatian. Mereka berdua sedang berbincang mengenai kelanjutan nanti bagaimana Lara yang akan diminta untuk menitipkan Zana di rumah keluarga Pradipta. Bukan karena keinginan mereka membiarkan Lara bekerja. Tapi karena wanita itu memang butuh karir dan juga kesibukan. Meski Zana yang harus direlakan. Sebenarnya dia juga tidak tega membiarkan cucu satu-satunya dititip pada orang lain. Tapi sadar kelakuan anaknya sudah kelewatan batas. Jadi mau tidak mau dia yang harus mengalah demi kebahagiaan Lara. Ketika mereka berdua sedang berbincang, Renata datang membawakan minuman untuknya dan juga Julian. Yan, gimana ceritanya tuh bocah malah ikut kamu? Tahu sendiri kan dia itu susah banget diajak sama orang lain. Apalagi tanpa mamanya, kecuali itu sama Samuel juga, kata Renata. Mereka berdua saling tatap satu sama lain. Seolah Julian memberikan kode kepada pamannya untuk mengatakan hal yang sebenarnya bahwa hari ini Lara pergi ke kantor untuk melihat keadaan perusahaan yang akan menjadi tempatnya bekerja. Karena sistemnya mungkin saja tes dan juga interview online. Jadi sangat mudah untuk melamar pekerjaan dari rumah dan juga interview dari rumah. Julian mengangkat cangkir yang berisi teh. Papa, Lara mau kerja di perusahaan orang lain. Jadi papa harap mama jangan marah ke Lara dengan keputusan ini, jelas Tuan Pradipta pada istrinya. Raut wajah Renata langsung berubah mendengar menantunya itu akan bekerja di perusahaan orang lain. Apakah Lara butuh uang untuk menyambung hidupnya? Apakah Samuel tidak pernah memberikan nafkah untuk anak dan juga istrinya sampai Lara mau bekerja di tempat orang lain segala? Tentu saja itu akan menjadi pertanyaan yang tidak bisa dimengerti oleh Renata mendengar menantunya yang akan bekerja di sana. Sebenarnya ini adalah hal yang tidak ingin dia dengar. Tapi begitu mendengar pengakuan dari suaminya bahwa menantunya akan bekerja di tempat lain, dia merasa sulit untuk menerima itu semua. Renata sendiri tidak percaya jika Lara memutuskan itu sendiri. Kamu barusan ke sana, Yan. Tuan Pradipta mengangkat gelasnya lalu minum teh itu, mencicipinya sedikit lalu mengembalikannya lagi di atas meja. Tadi Julian mau berkunjung karena papa suruh waktu itu. Tapi ketika dia tiba di sana, dia mendengar tangis Zana yang katanya nggak bolehin Lara kerja. Tadi Julian cerita begitu, terus Zana mau dititipkan ke rumah kakaknya Lara, tapi Zana nggak mau. Selain nggak mau dititipin, Zana juga nggak mau kalau Lara kerja, terus besok ini Lara mau masuk langsung di perusahaan orang itu. Renata tidak terima jika menantunya bekerja pada orang lain. Mereka itu adalah keluarga terpandang yang bahkan Lara dan Zana tidak akan pernah kekurangan apapun jika menginginkan sebuah barang mahal sekalipun. Pasti Tuan Pradipta akan menurutinya. Kita ke rumah Lara nanti, Pak. Tuan Pradipta juga berencana ke sana. Tentu saja kita bakalan ke sana. Nanti sekalian anterin Zana ke sana. Jadi kalau ada apa-apa nanti papa yang ngomong, sebenarnya apa tujuan Lara kerja. Julian sendiri tahu alasan kenapa kakak iparnya mau bekerja di tempat lain tanpa harus bergantung. Itu semua karena tindakan Samuel yang sudah mengabaikan dan juga merendahkan istrinya sendiri di hadapan orang lain. Tidak sewajarnya jika seorang suami melakukan hal busuk seperti itu. Apalagi menghancurkan harga diri istrinya di hadapan orang ramai. Jika Julian ada di tempat itu, dia akan membela Lara habis-habisan. Renata benar-benar marah dengan keputusan satu pihak ini. Tidak pernah dia menginginkan jika menantunya bekerja lalu nanti bisa mengabaikan Zana. Apalagi akan diurus oleh orang asing. Yang tentu saja di mana cucunya Renata tidak akan betah dengan orang lain. Lara memang benar-benar mikirin dirinya sendiri kalau gini caranya, ucapnya dengan kesal. Sebenarnya ini yang tidak pernah dia inginkan jika Lara bekerja, apalagi harus membiarkan Zana tumbuh pada orang lain. Tentu dia akan sangat tidak suka dengan itu semua. Lara sendiri memang wanita yang begitu punya pendirian yang kuat. Mama tungguin Zana aja sana. Renata menolak untuk keluar dari ruangan suaminya karena dia ingin mendengar penjelasan Julian mengenai Lara yang bekerja itu. Renata mengibaskan tangannya merasa udara tiba-tiba sangat panas mendengar ini semua. Di mana harga diri keluarganya ditaruh ketika mendengar Lara bekerja di tempat orang lain.
Sedangkan dia selalu berkumpul dengan orang-orang sosialitanya, tapi tetap saja yang menjadi sumber pembicaraan adalah anak brengseknya yang selalu mempermalukan istrinya di hadapan orang lain. Begitu pula dengan tingkah Samuel yang sudah belak-belakan mengatakan jika Kesa adalah kekasihnya. Bagaimanapun juga dia tidak akan pernah setuju memiliki menantu seperti Kesa yang selalu foya-foya. Dia juga tahu bahwa Samuel mengenal wanita itu dari dunia malam, jadi apa yang bisa dibanggakan dari wanita itu jika nantinya dinikahi oleh Samuel ketika berhasil menceraikan Lara. Namun keluarga besarnya ini tidak bisa lagi dibantah oleh siapapun. Tak lama kemudian dia mendengar tangis Zana. Anak itu terbangun dari tidurnya. Udah sana aja, Ma. Gendong Zana. Julian pun teringat dengan tas yang diberikan oleh Lara tadi yang berisikan susu dan juga perlengkapan Zana. Bentar deh tante, tadi Lara sempat kasih aku tas yang katanya ada susu Zana di sana, kata Julian yang keluar juga untuk mengambil tas itu di mobilnya. Sedangkan bibinya sudah terlebih dahulu menemui Zana di kamar yang sedang menangis. Julian membuka tas yang berisikan susu yang sudah ada di dalam botol itu. Dia melihat tantenya keluar. Sudah ditakar sama Lara ya? Biar bibi aja yang seduhin, Renata mengulurkan tangannya untuk meminta botol susu itu dari Julian. Dengan senang hati dia memberikannya kepada tantenya karena Zana yang masih menangis mencari keberadaan Lara. Renata merasa ini sangat menyedihkan ketika cucu satu-satunya akan ditinggal oleh Lara bekerja. Sedangkan belum ditinggal saja Zana sudah seperti sekarang ini. Apalagi nanti ketika bersama dengan pengasuhnya. Ia membawa Zana ke dapur dan menyeduhkan susu itu. Anak 3 tahun itu pun masih dia gendong. Cucunya memang menjadi cucu kesayangan di rumah ini. Tapi tidak dengan di tempat tinggal Lara yang di mana menantu dan cucunya itu tidak bisa diterima dengan baik. Renata memberikan susu itu untuk Zana yang sedang dia gendong. Nek, Mama mana? Dia menggendong Zana ke ruangan kerja suaminya yang di mana di sana ada Julian juga. Sambil menidurkan Zana lagi, dia masuk perlahan ke ruangan itu dan melihat keduanya sedang menyelesaikan urusannya. Pa, jadi ini mau gimana? Mau tetap usaha bikin Lara gagal kerja atau biarin? Tuan Pradipta yang menutup bolpoinnya dan melihat Zana yang menempel pada Renata sedikit membuatnya merasa tenang dengan cucunya yang sudah tidak menangis lagi. Papa rasa biarin aja dia kerja. Kita nggak tahu apa yang diinginkan oleh Lara. Tapi tunggu dulu ya, kabar selanjutnya, apa Lara benar-benar akan bekerja atau gimana? Usaha dia nggak keurus dong. Itu aja yang kita pikirkan sekarang. Usaha Lara itu bukan usaha yang baru kemarin sore loh, dia udah pintar banget promosinya, jadi dia juga nggak mungkin bakalan abal-abal untuk urus usahanya. Sampai tahap ini dia pasti pakai ilmu terbaiknya yang dia dapatkan dari kuliahnya dulu, lihat saja awalnya dia punya butik, dia bisa bikin sendiri toko tas, terus selanjutnya dia katanya mau buka konveksi gitu. Renata bangga dengan menantunya yang memiliki potensi yang begitu besar juga. Tapi sayangnya anaknya tidak pernah bisa melirik sedikit saja ke arah Lara yang di mana anak itu lebih memilih wanita lain untuk menjadi kekasihnya. Pa, Zana nyariin mamanya dari tadi. Tuan Pradipta melirik cucunya yang bersembunyi sambil memegang dotnya. Sini sama kakek, pinta Tuan Pradipta tapi dibalas dengan gelengan oleh Zana. Papa mana? Papa Kelja lagi. Mama juga Kelja, mau ninggalin Zana Kelja ya semuanya. Kakek juga Kelja, Unclay juga. Nggak ada teman Zana main, kata Zana lalu bersembunyi di pelukan Renata. Anak itu menangis namun berusaha ditenangkan oleh Renata lalu mencium cucunya. Nggak apa-apa sayang, sebentar lagi mama jemput ke sini. Sedangkan mereka sangat kasihan melihat cucu mereka yang menangis ditinggal oleh Lara. Sedangkan Samuel tidak ada di rumah itu. Lara nggak ada di sini. Jadi ya susah, Samuel juga kalau disuruh pulang pasti nggak bakalan mau, kata Renata mengingat putranya pergi dari rumah setelah diusir oleh Tuan Pradipta. Sedangkan Julian mencoba mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo kak, kakak nggak pulang. Zana ada di rumah kakak, nyariin kakak dari tadi, kata Julian ketika kakak sepupunya sudah menjawab telepon itu. Zana kemudian mengambil ponsel yang disodorkan Julian. Papa pulang ya, kata Zana. Samuel yang sedang rapat siang itu mendengar suara anaknya yang sedang terisak lalu mencoba menghela napasnya untuk bisa segera menemui putrinya. Di mana sekarang? Di rumah papa. Terdengar suara Samuel bicara dengan Zana karena di speaker oleh Julian. Ya udah papa pulang sekarang, anak papa udah makan. Zana melirik satu persatu orang di sana. Udah di rumah, Unclay. Lo kok di rumah Unclay? Mama mana? Zana menangis memegang ponsel itu dengan erat. Mama Kelja, papa juga Kelja, kenapa papa tinggalin Zana sendirian? Hiks, Zana menangis lagi setelah mengatakan itu. Semua orang di sana pun terdiam mendengar isakan Zana. Ya udah papa pulang sekarang, papa belikan es krim. Zana memberikan ponsel itu kepada Julian. Yan, Lara kemana? Lara ada urusan, kak. Bener-bener tuh orang ya. Anak sendiri ditinggal gitu aja. Julian sengaja mengatakan itu berharap bahwa Samuel dan juga Lara bisa bertemu nanti ketika mereka pulang. Mending kakak pulang sekarang ini, deh. Daripada kakak ngomel kayak gitu. Samuel memutuskan sambungan telepon lalu Julian tersenyum dan mengusap kepala keponakannya. Papa mau pulang tuh. Satu-satunya cara membuat Samuel datang adalah Zana.
Jika alasannya adalah Zana, maka pria itu akan berusaha meluangkan waktunya meskipun sangat sibuk ketika berada di kantor dan malah memilih untuk pulang demi menemui putrinya. Zana memberikan botol susunya lalu berdiri dari pangkuan Renata dan berpindah ke pangkuan Julian. Uncle, telepon mama. Udah sayang. Bentar lagi mama pulang, kata Renata mencoba menenangkan Zana. Belum ditinggal pun sudah seperti ini. Apalagi nanti kalau Lara benar-benar bekerja meninggalkan Zana. Tuan Pradipta juga melihat cucunya yang bersedih karena semua orang meninggalkan dia bekerja. Zana, nanti ketemu sama mama dan papa ya, kata Tuan Pradipta. Sedangkan Julian mencoba menenangkan Zana dan mengajaknya keluar dari ruangan itu. Aku pamit bentar, paman. Aku di luar, kata Julian kemudian menggendong Zana. Sedangkan dia dan istrinya berbincang di dalam ruangan itu. Pa, nanti ketemu sama Lara gimana mau ngomong. Lihat Zana yang nggak mau ditinggal. Tuan Pradipta mengumpulkan berkasnya. Biarin aja, Ma. Papa sampai pensiun dini juga karena Samuel yang sialan itu. Papa sengaja biar Lara mau tinggal di sini, kalau nanti ada masalah yang nggak bisa kelar. Kita bisa bantu, tapi ya lihat sendiri kan kalau anak kita kayak gitu. Renata malah berpikir jika keras kepala Samuel berasal dari suaminya ini. Memang dulu semasa muda suaminya sangat keras kepala bahkan sangat tidak peduli dengan apapun. Yang dipikirannya hanyalah bagaimana caranya untuk sukses tanpa memberatkan orang tua. Semua itu bisa dilakukan oleh Tuan Pradipta. Sampai sekarang sumber kekayaan itu pun lancar, bahkan Zana dan Lara tanpa bekerja pun akan tetap mendapatkan hasil yang luar biasa. Mendapatkan banyak uang setiap harinya sangat dipikirkan oleh Tuan Pradipta demi kelangsungan hidup anak dan juga cucunya. Mama nanti ngomong sama Samuel. Bilang kalau Lara kerja gara-gara dia. Papa sendiri. Tuan Pradipta sedang tidak saling tegur dengan Samuel. Maka dari itu dia tidak bisa bicara langsung dengan Samuel. Ngerti sendirilah, Ma. Bukannya papa nggak mau, tapi mama sendiri paham bagaimana papa nggak mau ngomong sama orang itu. Singkirkan ego papa demi Zana untuk kali ini. Nggak bisa, Pa. Rengek Renata berusaha untuk membuat suaminya bisa dekat lagi dengan Samuel seperti dulu. Memang jika sudah menyangkut tentang Zana, maka apapun bisa dilakukan oleh Samuel. Bisa jadi nanti Lara akan bermasalah jika ketahuan bekerja oleh Samuel. Renata juga tidak pernah mengira anaknya berani melawan papanya sendiri, tapi ini sudah sangat keterlaluan di luar batas sebagai seorang suami. Dan mungkin saja Lara sangat marah besar dengan tindakan Samuel yang sudah sangat kurang ajar membela wanita lain. Belum lagi ketika Samuel bertemu dengan wanita lain membawa Zana. Perjanjian itu diketahui oleh Renata dan suaminya bahwa Lara tidak mau ada yang membawa Zana ke dalam urusan mereka masing-masing. Begitu pula dengan Samuel yang sudah sangat kurang ajar melanggar janjinya membawa Zana pergi bertemu dengan Kesa. Mama, labrak Kesa. Dengan begitu, nanti Mama bisa menguasai Samuel. Mama kan paling disayangi sama Samuel, bawa Zana. Bilang sama Samuel kalau dia dan Lara akan segera bercerai dan hak asuh Zana akan dimenangkan oleh Lara. Pa, apa itu tidak terlalu berisiko? Papa tahu sendiri kalau lingkungan Kesa dipenuhi dengan media, jangan sampai Zana disorot lagi, Mama nggak mau itu terjadi. Lakukan, satu-satunya cara yang buat Samuel jera adalah buat dia hancur.